Hai semua, hai semuanya. Ke kamera, ke lensa. Tiga. Hai semua. Lain bait kala design atris blight atris idea. Nah, hari ini aku Gary sama Dan aku Rian. Nah, hari ini kita berdua akan ngebahas tentang mungkin pembagian atau pemilihan beberapa film yang menurut kita itu film terbaik dan juga film terburuk. Oke lah. Sambung. Bagi Tektok. bagi dua. Nah, hari ini kita akan ngebahas mungkin beberapa film yang udah kita bagi, yang mana pemilihan itu mulai menurut kita itu mulai dari film terbaik sama Film terburuk yang udah pernah kita tonton juga sama ini. ini nggak harus film yang tahun lalu ya, di tahun 2002. Kebetulan ini tag-nya itu di 2023. Kita ngambil gambarnya tanggal 3 Januari 2023. Nah, Dan film yang kita review ini sendiri berdasarkan opini pribadi Opini ya, kira-kira. pribadi, ya. Bukan dari reviewer film profesional. ternama ya. Yang mana kan kebetulan kita ini juga Profesional. pelaku. Kita ini pelaku film. Kita nggak profesional. Kita nggak profesional. Belum profesional. Tapi kita pernah bikin film. Oh iya. Habis. Jadi mungkin dengan penilaian kita yang sedikit atau mungkin akan ngebahas sedikit teknis atau mungkin dari segi cerita atau Dari segi pengambilan gambar dan juga penyusunan karakter, penempatan karakter. Dari situ kita nilai sebuah film apakah itu baik, bagus atau buruk. Nah, mungkin kita mulai dari siapa dulu? Dari aku dulu atau dari kamu? Kita mulai dari film yang bagus dulu ya. Dari yang bagus dulu. Kita ngurutin kita ambil dari 5 film terbaik sama 5 film terburuk yang pernah kita tonton ya. Oke, kita mulai dari aku dulu atau? Cuci. Oke, dari aku dulu. Oke, di nomor 5. Nomor 5 terbaik. Nomor 5 terbaik aku ada dari film animasi Soul Disney Production Soul. Disney. Ya, Disney. Kenapa aku bisa mengatakan itu? Kenapa aku taruh dia di nomor 5? Karena untuk film animasi yang biasanya film itu lebih ke bersifat hiburan anak-anak. Di sini film animasi ini memberikan cerita yang berbeda. Dia memberikan pelajaran hidup yang sangat bagus bahwa sebenarnya kau tuh untuk ngejar mimpi nggak selalu apa yang harus dihadapi orang. Kau tuh harus menjalani dulu hidup kau tuh seperti apa. Karena kita nggak bisa kan kayak kejar mimpi itu kita kejar karena kita belum menjalaninya sedemikian rupa kan. Oke. Kita nggak bisa. Kalau misalkan ceritanya seberat itu, kira-kira bisa dikonsumsi untuk anak kecil nggak sih? Bisa banget karena kan penggambaran di situ imut-imut kan. Oke. Itu anak kecil itu kan suka yang imut dan kayaknya malahan konsumsi film animasi tersebut kalau menurut aku ya. Aha. Emang ditujukan untuk ke lebih orang dewasa. Orang dewasa. Oke. Walaupun konteksnya tetap ke dalam anak-anak tapi pasarnya kayak lebih ke orang dewasa. Orang dewasa. Oh. Kalau nomor 5 Anda nih apa nih? Penasaran juga. Kalau menurut aku sih nomor 5 itu ada film Tik Tik Boom. Tik Tik Boom. Nah, aku belum nonton ya Tik Tik Boom. sayang kali. Jadi Tik Tik Boom ini sebuah film, sebenarnya film Hollywood dengan budget produksi yang sedikit, tapi hasilnya itu sangat mengagumkan. Jadi kayak biaya produksinya itu nggak terhitung mahal. Dan ini aku tertarik karena aktor yang main di sana. Yang main di sana itu Andrew Garfield. Mungkin kalau misalkan pernah lihat Spider-Man Peter Parker Amazing Spider-Man, nah itu Andrew Garfield. Karena kemarin kan lagi hype banget nih sama No Way Home. Tiba-tiba ada Andrew Garfield di situ. Jadi kau tuh kayaknya Andrew Garfield ini bagus nih. Penasaran sama aktingnya Andrew Garfield yang lain? Selain sebagai Peter Parker. Nah, satu lagi menariknya di sini mungkin Tik Tik Boom ini sedikit premisnya itu Tik Tik Boom ini film dokumenter tentang seorang seniman teater yang namanya tuh John Larson. Nah, ini diangkat dari kisah nyata. Teman-teman itu bisa nyari tahu sendiri kisah soal John Larson itu, dan ini diadaptasikan di film Tik Tik Boom. Yang mana Tik Tik Boom ini juga judul drama teaternya. Tik Tik Boom ini berkisah tentang John Larson yang sedang menggapai mimpinya, tapi satu tahap dia akan mencapai mimpinya
dia meninggal dunia karena satu penyakit. Berarti Tik Tik Boom ini seni teater yang emang beneran ada di dunia. Iya benar. Jadi pembungkusan filmnya itu pun sebenarnya tampilan teaternya, tapi diselingi dengan beberapa adegan filmnya dan soal kisah si John Larson itu sendiri. Aku tuh cenderung suka film yang emang ada nih di dunia nyata, jadi kita bisa riset lagi soal filmnya itu ya. Sama halnya kayak di Tik Tik Boom ini kita bisa langsung searching nih siapa sih John Larson. Dan satu lagi poin menariknya di sini karena ini drama musikal, Andrew Garfield itu beneran nyanyi di sana. Itu sih kompleks ya, filmnya kompleks, sederhana tapi kompleks ya. Dan juga menarik secara bersamaan. Itu nomor 5. Nomor 5. Kita naik ke nomor 4. Nomor 4. Oke, di nomor 4 aku naro ada Shutter Island. Leonardo DiCaprio. Nah, jadi sebenarnya film ini bercerita tentang seorang detektif yang mencoba menyelidiki. Udah nonton kan? Udah. Dia nyelidikin ini nggak sih? Satu ada kasus di satu penjara. Di satu penjara di sebuah pulau yang tertutup. Nah, jadi kasusnya itu adalah pembunuhan nggak sih? Bukan ya? Apa ya? Ada tahanan yang lari ya? Tahanan yang lari. Jadi ada satu tahanan yang lari dan dia mencoba untuk menemukan tahanan tersebut. Dan ternyata film ini plot twist banget. Oke. Spoiler alert. Film ini plot twist dan ternyata tahanan yang lari itu si detektif ini sendiri. Dan ternyata di akhir film dijelaskan kalau si detektif ini punya penyakit yang membuat dia delusional, yang dia seolah-olah berpura-pura menjadi detektif. Ya, jadi sebenarnya mereka ini mencoba menyembuhkan si detektif ini dengan cara mengikuti skenario yang ada dalam pikirannya. Dan itu udah mereka lakukan berulang-ulang kali. Dan kenapa film ini aku taruh di nomor 4 dan kenapa dia bisa sebagus itu? Itu tuh karena penyampaiannya dan pembawaannya dengan karakter si Leonardo DiCaprio ini dan karakter-karakter pendukung lainnya itu bisa membuat kita terbawa dalam suasana. Kita pemikir dia. Iya, karena penggambaran dia sebagai detektif di situ sangat sempurna. Sangat sempurna. Kita nggak bakal mikir kayak kayaknya dia pura-pura. Emang nggak ada ditujuin ke sana. Ada, tapi cuman itu tuh kayak setelah film sih. Setelah film baru kita ternyata. Dan ada clue-clue kecil-kecil banget di situ. Kalau mungkin kita nggak memperhatiin detail nggak akan tahu deh. Kalau itu tuh sebuah film plot twist. Shutter Island, keren sih. Shutter Island nomor 4. Oke, kita lanjut. Berarti lanjut ke pilihan aku di nomor 4. Nah, nomor 4 ya. Waduh, ada banyak sih. Banyak ya film-film bagus yang kita tonton dan sebenarnya film-film yang kita pilih ini kayaknya apa ya, tumpang tindih ya, bagus-bagusnya itu. Nggak ada karena A karena B. Iya, ada, cuman nah, nomor 4 biar lebih dekat dengan Indonesia, aku milih Mencuri Raden Saleh. Mencuri Raden Saleh. Nah, ini juga salah satu film terbaru di tahun 2002, karya dari Visinema, sutradaranya itu Angga Dima Sasongko. Nah, Mencuri Raden Saleh ini mungkin sedikit kisahnya. Mencuri Raden Saleh ini adalah film dengan genre heist, pencurian. Heist. Kayak mungkin orang itu akrabnya dengan Money Heist kayak gitu. Nah, Raden Saleh ini terinspirasi juga dengan genre yang seperti itu. Ini kisah tentang segerombolan anak muda yang butuh uang dan mereka ini salah satu mencari caranya itu dengan mencuri karya seni lukisan, menduplikasi, membuat menduplikasi dan menjual yang asli lukisan Raden Saleh, yang mana itu lukisannya itu menculik Pangeran Diponegoro. Nah, apa sih menariknya dari film Raden Saleh ini? Sebenarnya kalau misalkan dilihat dari segi cerita, pengambilan gambar, teknis dan sebagainya, itu sebenarnya teknik-teknik yang mungkin udah biasa kita lihat tapi di Hollywood. Tapi di Hollywood. Dan ini bisa diadaptasi di Indonesia. Jadi kita tuh kayak ini film Indonesia loh gitu. Menarik aja. Suatu hal yang baru ya. Sebenarnya untuk film heist di Indonesia nggak baru banget. Nggak baru banget. Kita udah pernah lihat ada Comic Egg. Itu heist cuman biasa aja. Komedi dan nggak semewah itu kan. Nggak sewah itu. Untuk jalur cerita ya. Dan jalur cerita. Satu lagi poin terbaik yang menurut aku di Raden Saleh ini adalah
pengembangan karakternya, penokohannya. Di sini berfokus sama beberapa anak muda. Ada secara pemberaniannya udah dari Iqbal, ada Angga Yunanda, ada Nihat yang cewek, ada Amanda Manopo. Enggak, bukan. Amanda ini. Amanda lah pokoknya Amanda. Terus ada Ari Irham, ada Umay Sihab. Ya itu aja. Ada 6 anak muda. Nah, kalau misalkan aku ya, karena ini nih film produksi Indonesia agak underestimate karena kayak ini kayaknya jual ketenaran si aktor-aktornya nih gitu. Apalagi aku tuh sangat berburuk sangka dengan Ari Irham. Setuju. Iya kan? Karena ngeliat track record dia main film di terlalu tampan. PH yang sama di Visinema itu sampis ya. Kayaknya dia bagus di Instagram saja. Opini kan. Opini. Tapi kalau di Raden Saleh, Ari Irham the best. Luar biasa. Keren. Nah, apa ya? Karakter mereka itu saling isi, nggak ada yang cuma sekedar kayak bantuin frame aja, bantu rame-rame aja, nggak ada. Masing-masing mereka tuh bisa kita sebut, kita bisa peduli sama masing-masing karakternya itu. Itu poin terbaik. Dan satu lagi kerennya Raden Saleh ini, setelah kita nonton filmnya, kita itu jadi riset, kita jadi nyari tahu lagi apa sih lukisan Raden Saleh itu, dan banyak Easter egg kayak penggunaan rumah Raden Saleh yang sebenarnya di dalam film. Dan juga konsep cerita soal lukisan Raden Saleh, soal pencuriannya, dan itu diterapkan juga di kisah filmnya. Keren. Dan kayaknya sekarang tuh ya aku berpikiran kayak kesuksesan sebuah sutradara itu bukan dilihat dari berapa banyaknya penonton yang dia dapat. Bukan. Lebih kayak ke apa yang didapat penonton setelah nonton film dia. Setelah nonton dia kayak yang kau ceritain tadi, orang jadi lebih riset ke kayak budaya yang pernah kita dibuat sama pahlawan-pahlawan kita. Dan kayak orang tuh lebih menggali sejarah yang setelah nonton itu, walaupun bukan itu poin utama dalam ceritanya. Bukan di Raden Saleh itu nggak tok-tokan nyeritain soal sejarah lukisan Raden Saleh itu gimana gitu. Mereka tuh lebih berfokus gimana sih cara 6 orang anak muda ini nyuri si lukisan itu tadi gitu. Tapi tipis-tipis bikin kita penasaran soal lukisan Raden Saleh dan sebagainya. Itu keren sih. Raden Saleh itu keren. Lanjut. Dan satu sound design. Oke. Itu membantu ya, sangat membantu. Oke, lanjut nomor 3. Nomor 3 dari aku tuh kayaknya semua orang pasti udah nonton ya, karena belakangan ini beberapa tahun belakangan negara ini lagi hype banget dengan dunia perfilman ya. Dari Korea ada Parasite. Parasite nomor 3. Pemenang Oscar tahun 2020. 20 ya? 2020. 19 atau 20? 20 bro. Ya 19-20 lah. Segitulah pokoknya. Karya Bong Joon-ho. Keren sih. Kenapa aku naruh dia di nomor 3? Nggak di nomor 1 atau 2, walaupun dia itu bisa dibilang terbaik ya. Karya terbaik. Dia itu adalah cerita yang sangat sederhana. Dengan plot twist yang sederhana dan tidak tertebak. Dibungkus dalam shoot yang sederhana tapi dengan penuh makna. Dan itu ya. Zaman sekarang tuh kebanyakan sutradara muda mencoba untuk menjadi berbeda. Dan mana ketika orang sedang mencoba jadi berbeda, dia malah menjadi hal yang sama. Ketika orang menjadi berbeda semua, kalian jadi sama semuanya. Dan di situ Bong Joon-ho meletakkan hal yang biasa itu tadi. Di situ sebuah kesederhanaan menjadi suatu hal yang luar biasa dan membuat dunia perfilman seluruh dunia kaget. Karena Oscar milih Parasite untuk jadi menang. Dan bahkan banyak reviewer film yang bilang tahun 2020 kemarin Parasite nggak butuh Oscar yang butuh Parasite. Gila banget ya bro. Di situ peletakan karakter, shoot yang bermakna. Kalau kita lihat ya, kenapa rumah mereka siapa Pak Kim Taek ya? Siapa nama bapak itu? Bapak-bapak sipit itu lah. Iya, yang sipit, yang miskin. Yang miskin. Kenapa rumah mereka tuh di bawah tanah, di bawah basement, dan rumah yang mereka inangi, yang kan parasit inang kan? Parasit, di bawah rumah si yang kaya, yang itu. Bukan maksud aku tuh. Atau rumah dia beneran. Rumah dia beneran kan di bawah basement tuh. Di bawah basement. Dan rumah si bapak-bapak kaya ini naik tangga. Itu untuk memperlihatkan kasta mereka, kesenjangan sosial mereka. Dari situ tuh kita bisa lihat
kesederhanaan yang dibuat dari situ menjadi sebuah hal yang luar biasa. Di nomor 3 sih aku Parasite. Parasite. Nah, itu Korea yang punya ya. Kita cukup kaget sih, dimana Hollywood itu lagi gencar-gencarnya bikin film, tapi yang menang itu malah Korea. Padahal waktu itu di situ ada Joker. Ada Joker. Tapi dia malah menang Best Actor. Lanjut ke masih nomor 3 ya? Masih nomor 3. Aku nomor 3 apa ya? Kau tengok nih. Nomor 3 apa ya? Apa? 17 menit aja. Seru tapi ini. Aku nomor 3 ada nih, film jadul. Truman Show. Truman Show. Itu luar biasa. Truman Show ini dimainkan oleh salah satu aktor komedik yang sangat ikonik, namanya itu siapa namanya, Cok? John F. Kennedy. Bukan. Itu Presiden Amerika. Ini tunggu loh. Aku malah ingat klip dia I'm 60. Cari dulu. Tunggu. Jim Carrey. Nah, ini diperankan oleh Jim Carrey. Yang mana fun fact-nya soal film Truman Show ini. Film Truman Show ini menjadi cikal bakal dari acara reality show. Kalau misalkan banyak segmen di televisi sekarang, kalau misalkan teman-teman yang nonton Trans TV itu nonton Janji Suci, itu namanya reality show. Nah, atau kalau di luar negeri ada Kardashian Family. Itu tuh basicnya tuh dari film Truman Show. Ini kisah soal Jim Carrey ini sebagai tokoh di sana. Dia tuh udah hidup dari kecil di satu lingkungan yang udah di set. Jadi itu tuh kayak satu stadion gitu, dan dibikin kayak kota. Iya. Di sana itu kayak kehidupan dia itu difilmkan dan dipertontonkan ke dunia. Kehidupan dia tuh di set dibikin ini. Jadi kayak template gitu. Tiap pagi dia menyapa nyapa tetangga yang sama, dan kadang di sela-sela obrolan mereka malah ngiklan gitu kayak lagi bla 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 ya, kopi ini sangat enak gitu. Nah, itu Truman Show gitu, gimana kayak reality show tuh kayak gitu loh gitu, dimana kalian lagi ngikuti kehidupan satu orang tokoh yang lagi diliput gitu, atau mungkin lagi disorot. Nah, di sana si tokoh itu bilang, "Kak, minuman susu pagi hariku ini loh," gitu. Nah, gitu. Truman Show itu keren. Dan itu film jadul. Salah satu line yang paling menarik di Truman Show itu ini. Good afternoon, good evening, good morning, good afternoon, apa ya? Good morning, good afternoon, and good evening. Good evening and apa gitu? And good, pokoknya good night. Ada good nanti kita masukin. Itu keren sih. Nomor 3, Truman Show. Nah, sebenarnya Truman Show ini menurut aku lebih kayak ke apa ya? Aku ngelihat di situ kayak prediksi di masa depan bahwa sebenarnya industri TV itu mengerikan. Kayak diarahkan gitu. Karena kan kesedihannya itu kan masuk di salah satu adegan di mana siapa sih nama karakternya, pokoknya Jim Carrey ini udah menemukan cinta dia. Perempuan ini mau ngasih tahu realitanya kehidupan dia gitu, tapi dia malah ditarik dari industri itu gitu. Ya, dan itu kita lihat kan di kebanyakan selebriti yang ada di Indonesia, dan hidupnya itu settingan semua, nggak jelas banget. Nah, itu sih pesan, kebanyakan settingan. Truman Show nomor 3 dari aku. Gary. Kita lanjut nomor 2. Nah, ini udah masuk yang terbaik nih. Agak sulit ya sebenarnya. Nomor 2 itu aku ada Shawshank Redemption. Salah satu film terbaik yang pernah di rating sama IMDb. IMDb yang paling pelit ngasih rating, dia ngasih 9,2. Bahkan film Parasite aja itu nggak sampai 9 kalau nggak salah. 8 kalau nggak salah di IMDb. Nah, kenapa film ini aku masukkan di nomor 2? Karena film ini cerita hidupnya itu yang paling bagus. Cerita yang mengajarkan kita untuk jadi manusia.
cerita yang mengajarkan kita untuk memanusiakan manusia. Walaupun di dalam penjara. Walaupun itu dalam penjara. Kehidupan penjara juga. Iya, kehidupan penjara. Nggak tahu ya kenapa film penjara itu bagus aja gitu ya. Iya. Walaupun aneh-aneh ceritanya gitu kan. Nah, jadi siapa nama karakternya, Bro? Tokoh utamanya tuh? Aduh, si Saya agak lupa ya. bankir itu kan, seorang bankir. Iya, seorang bankir. Nah, jadi dia ini adalah seorang presiden, wakil presiden di salah satu bank ternama di kota dia. Dan dia masuk penjara karena dituduh membunuh istri dan selingkuhannya. Nah, jadi di situ ketika dia masuk penjara dan dia melihat, wah, penjara ini kayaknya gersang banget, kayaknya lusuh banget nih. Manusia kali sangat ini. tidak manusia. Dan di situ dia mau memberikan pembuktian bahwa aku nih nggak kayak orang yang kalian kira. Aku nih dijebak gitu. Di situ dia pembuktian dia kalau bahwa dia tuh sebenarnya orang baik. Dia tuh nggak akan tega ngelakuin hal itu. Pemeran yang tua siapa? Siapa pemeran? Red. Si ini Red. Siapa aktor Red? Ya. Si Nicholas Bukan Nikola Tesla. Bukan. Itu udah pulang. Apa? Siapa? Bodoh ya. Siapa tuh namanya? Morgan Freeman. Di sana kan Morgan Freeman kan juga bilang semua orang di sini berasa apa tuh, dia tuh juga dijebak gitu. Iya, semua orang di sini tidak ada yang salah. Semua orang di sini adalah orang yang dijebak oleh pengacaranya gitu kan. Nah, jadi si karakter utama ini apa namanya? Dia itu adalah orang yang suka geologi atau suka ilmu batu-batuan gitulah. Geologi. Nah, dan jadi di akhir film dan apa ya namanya? Pokoknya bagus aja filmnya. Sulit, Bro. Pokoknya bagus. Aku juga udah nonton sih Shawshank itu. Kalau aku tuh lebih menariknya di sini kayak apa ya? Di sana kayak kita bahas tadi, dia tuh memanusiakan manusia. Ada bagian di mana mereka tuh kayak nge-coating nge-coating atap rumah. Nah, dia tuh bilang sama sipir yang terkenal bengis di sana. Dia tuh bilang kayak seorang pria itu akan lebih merasa menjadi pria ketika mereka itu minum bir setelah bekerja. Yes. Dan itu yang diperjuangkannya untuk teman-teman dia. Gimana cara dia nolong sipir ini, karena dia kayak dengar satu pembicaraan dari sipir itu soal keuangan yang dia keluarga dari si sipir itu, dan dia bantu di sana gitu. Yeah. Dan dia meyakinkan. Dan pada akhirnya itu sipir itu ngasih bir, mereka itu kerja, dan teman-temannya pun jadi senang juga gitu. Setelah sekian lama hidup di penjara ini, akhirnya mereka itu merasakan kembali minum gitu. Dan ini ya peletakan dan penokohan di film ini bagus banget menurut aku. Okay. Karena semua karakter yang ada di film ini itu kena semua. Bahkan ada satu karakter side karakter yang Brooks. Kayaknya kita lebih kena ke Brooks ya daripada tokoh utama ya kan. Nah, Brooks ini adalah pustakawan di penjara itu. Dan tahanan juga. Tahanan tua gitu kayaknya. Dia udah di situ kurang lebih 60 tahun. Nah, dan yang lucunya Shawshank Redemption ini rata-rata tahanan di situ adalah tahanan mati semua. Tahanan seumur hidup. Nah, jadi salah satu karakter sampingan tadi, si Brooks ini udah bertahan di sana selama 60 tahun. Dan lucunya Shawshank ini penjara. Jadi Shawshank ini nama penjara. Shawshank itu nama penjara. Lucunya Shawshank ini, semakin lama kau di sana, kau semakin cinta sama penjara ini. Walaupun penjara ini bejat banget. Ditambah lagi ada kehadiran siapa sih namanya? Kayaknya kita harus lihat lah. Andy Dufresne. Andy namanya tuh Andy. Andy Dufresne. Kehadiran Andy. Nah, dengan kehadiran Andy ini yang menghidupkan suasana di penjara dan menambah sisi kemanusiaan di penjara. Bahkan penjara yang sebelumnya bukunya cuma ratusan. Jadi diusahakan oleh si Andy ini minta dana ke pemerintah, dan berbagai macam cara dilakukan untuk membuat perpustakaan ini jadi lebih berkembang dan bagus ya, dan hidup. Apa ya? Aku tuh suka di bagian ini, kayak yang mana kan penjara ini orang itu kan mendambakan kebebasan kan, tapi di Shawshank ini terbalik gitu. Mereka ini ingin bebas, tapi mereka itu nggak tahu juga kehidupan seperti apa setelah mereka bebas. Teman-teman mereka semuanya nanya. Pada akhirnya seorang pustakawan ini, Brooks ini, pada akhirnya dia itu keluar
pengajuan dia soal untuk pembebasan itu bersyarat disetujui, dan setelah mereka bebas itu dia itu malah nggak mau keluar. Orang itu teman-temannya itu malah bertanya gitu kan, kenapa dia nggak mau keluar gitu. Dan bahkan dia mau coba bunuh temannya sendiri biar dia masa hukumannya diperpanjang. Red bilang, karakter Morgan Freeman itu bilang kalau misalkan di luar dia itu bukan siapa-siapa. Dia tuh nggak lebih dari seorang narapidana aja yang baru bebas. Sedangkan di sini dia itu seorang yang berilmu gitu, seorang yang berpendidikan. Yes. Jadi apa ya? Ironi aja kita ngelihat kayak seorang yang melakukan kesalahan di masa lalunya itu lebih merasa hidup di penjara ketimbang di dunia nyata. Yang mana pada akhirnya setelah dia bebas dan society-nya itu nggak menghargai dia. Padahal dia tuh udah tua banget gitu. Karena titah narapidananya pada akhirnya dia mengakhiri hidupnya gitu. Dan ini yang diceritakan di Shawshank tentang manusia. Keren sih. Shawshank. Oke, lanjut nomor 2 dari Gini. Oke, masuk nomor 2. Pilihan nomor 2 itu aku masuk di Seven ini film disutradarai oleh David Fincher. David Fincher ini terkenal dengan film-film misterinya, film-film yang bikin bulu kuduk bergidik. Ada beberapa film yang sudah disutradarai Fincher. Zodiac, mungkin kalau misalkan teman-teman yang suka baca soal pembunuhan, ini dokumenter yang diangkat dari kisah nyata. Zodiac Killer. Nah, ini difilmkan juga sama David Fincher. Pemerannya itu Robert Downey Jr. dan sebagainya. Pokoknya ini masuk film Seven ini menarik sekali. Tapi David Fincher ini ternyata menyutradarai Gone Girl juga ya. Kita belum nonton ya, 2014. Belum nonton ya, Mas ya? Kita masuk, nanti kita nonton ya, Mas. Pokoknya Seven ini ide ceritanya itu dari 7 dosa mematikan. Yang mana itu ada serakah, ada nafsu, ada angry, lust, ada marah, ada nafsu, ada serakah, ada iri, rakus, iri ya, ada malas, sama ada satu sombong. Dia Seven ini mengambil ide cerita 7 dosa mematikan. Nah, emang apa sih yang menarik dari 7 dosa mematikan ini? Film ini diperankan atau ditokoh utamai oleh salah satu aktor kawakan, Brad Pitt dan di masa primanya, dan dia tuh sama siapa? Masih dengan Morgan Freeman. Morgan Freeman. Nah, jadi di sini Brad Pitt sebagai seorang detektif detektif baru. Dia itu menjadi kayaknya asisten detektif si Morgan Freeman. Kayaknya Morgan Freeman dia ini ada kasus yang belum terpecahkan kan? Ada kasus yang belum terpecahkan, salah satu pembunuhan baru. Ini yang nanganinya itu adalah Morgan Freeman dan dibantu sama si Brad Pitt di sini sebagai detektif baru. Tiap pembunuhannya itu ditinggalkan riddle. Yang mana Seven ini juga menjadi inspirasi film untuk The Batman karya Matt Reeves 2001 ya? 22 awal tahun The Batman itu bagus tuh. Pokoknya tiap pembunuhannya itu ditandai dan ditargetkan untuk orang yang serupa dengan dosa yang sudah ditujukan. Kayak itu ada rakus, itu ditujukan untuk orang-orang gendut yang mana ya rakus gitu, makan semuanya dengan berbagai cara. Orang yang serakah dan juga kadang ditunjukkan oleh beberapa orang yang memiliki jabatan tinggi di sana gitu. Dan itu semuanya ditinggalkan clue. Si pembunuh ini menunjukkan cara gimana polisi-polisi ini atau seorang detektif ini bisa menemukan dirinya. Yang mana pada akhirnya dia itu menyerahkan diri. Aku loh pembunuhnya. Dan sebenarnya filmnya agak plot twist ya. Twist. Karena di sini si pembunuh ini
merasa bahwa dirinya suci dan dia membunuh itu, dan ternyata dia menganggap dirinya itu sebagai dosa itu dosa sendiri. juga. Dan dia itu sebenarnya membunuh. Dia itu dosa iri. Iya, dosa iri. Dia itu membunuh karena dia itu ingin mengumpulkan dosa-dosa yang ada dan mencoba membersihkan dosa-dosa itu. Dan pada akhirnya plot twist lagi. Salah satu dosa besar yang ada itu di Brad Pitt. Di Brad Pitt, si polisi tadi. Polisi detektif baru sebagai pemarah Enggar. Dia tuh ngebunuh istrinya Brad Pitt dan memancing kalau misalkan Brad Pitt ini marah dengan perilaku yang dia kasih atau pembunuhan yang dia berikan kepada istrinya itu, dan dia marah dan otomatis dia ngebunuh si pembunuh itu, berarti tercapai sudah gitu. Yeah. Walaupun dia mati di akhir film, tapi yang menang itu bukan polisi, tapi yang menang itu si pembunuh. Itu ngerinya psikopat gitu ya. Yeah. Dia nggak butuh hidup, dia butuh menang. Dia butuh menang. Seven, nomor 2. Nomor 2, oke. Kita masuk best of the best film. Oke, kita lanjut film terbaik nomor 1, mulai dari Rian. Oke, jadi film terbaik nomor 1. Jadi di aku yang pertama nih ada Everything Everywhere All at Once. Oke, jadi aku film terbaik yang pertama nih. Oke. Kayaknya nggak bakal expect sih, soalnya kebanyakan orang nilai film ini nggak terlalu bagus, biasa aja gitu. Film apa sih? Menurut aku sebagai perawakan yang seperti ini dan background story yang agak berbeda dengan kalian. Oke. Aku ngambil dari Everything Everywhere All at Once. Everything Everywhere All at Once. Nah, Everything Everywhere All at Once. Susah juga ya. Aku belum nonton. Iya, belum nonton. Aku cuma nonton bagian awal dan aku nggak ngerti. Emang apa sih? Emang kenapa? Nah, film itu emang agak membingungkan di awal sebenarnya. Jadi film ini sebenarnya filmnya bagus. Oke. Cuman ketutupan kemarin sama Multiverse of Madness. Oke, Multiverse of Madness. Dan film ini adalah film multiverse. Oke. Nah, jadi dengan konsep cerita yang sama. Iya, konsep cerita yang sama. Film ini disutradarai oleh Daniel Kwan dan Daniel Scheinert. Agak unik ya, sebuah film yang dua sutradara. Nah, jadi film ini menceritakan seorang orang tua yang memiliki anak. Oke. Ini keluarga Chinese. Ya? Dan kita tahu keluarga Chinese itu agak keras ya sama anak, kayak kalau itu strict ya? Ya strict banget, kayak baru bangun tidur udah jadi dokter belum gitu kan. Belum. Baru bangun tidur, udah jadi dokter belum? Belum anjing, baru bangun tidur. Gitu kan. Itu penggambaran Cina. Sekeras itu. Iya, sekeras itu. Nah, jadi ternyata si tokoh ibu ini di universe lain adalah seorang pelompat universe. Oke. Nah, jadi di satu universe. Nah, jadi seluruh universe mereka ada satu villain yang luar biasa kuatnya, dan dia bisa ngontrol. Jadi ini supranatural juga. Sci-fi supranatural. Nah, jadi dia tuh bisa ngontrol apa aja kemauan dia. Jadi apa aja, dia itu udah kayak Vision sebenarnya. Vision pakai 5 stone, 5 Infinity Stone. Tapi kuat banget, dia nggak perlu. Okay. Nah, jadi sebenarnya inti filmnya ini adalah tentang keluarga. Dan harus menghargai, itu pentingnya kita menghargai keluarga ya, menghargai anak, dan kayaknya keluarga itu penting banget di situ. Nah, tapi film ini dibungkus dengan komedi dan penggambaran yang aneh banget. Yang mana itu multiverse-nya tadi. Multiverse. Dan inti sebenarnya filmnya itu adalah keluarga. Jadi pesan yang disampaikan oleh Everything Everywhere All at Once ini susah banget. Hargai keluarga lu, bro. Hargai. Berarti si ibu di tokoh ini tidak menghargai keluarganya. Iya. Oke. Dan walaupun lah seperti yang kita tahu, kalau di film ini ibu ini memang tulang punggung keluarga yang karena suaminya dipecat dari kerjaan dan harus nyari kerjaan, dan dia punya orang tua yang sakit-sakitan, sulit, dan emang pressure banget ya untuk karakter utama dari ibu ini. Dan dia jadinya melimpahkan itu semua ke anaknya. Dan ternyata villain ini adalah anaknya sendiri, bro. Dan ya, karena di setiap universe dia tuh selalu nge-press anaknya, melakukan hal yang sama. Dan pada akhirnya satu universe dia tuh berhasil sadar kalau ternyata aku tuh nggak boleh kayak gitu sama anak tuh. Dan di universe dia
Akhirnya dia berhasil untuk membujuk anaknya yang jahat tadi. Yang jahat tadi. Oke. Tuh kembali lagi lah. Jadi baik. Gitu, jadi baik gitu. Filmnya bagus. Satu. Everything Everywhere All at Once. Aku masih di film itu berarti mengisahkan pesan tentang keluarga, tapi dengan multiverse. Berani juga. Berani banget dan filmnya aneh banget. Nonton lah, bro. Everywhere All at Once. Oke, lanjut. Oke, aku masuk nomor 1. Film sejauh ini yang masih bikin aku tuh berputar-putar di kepalaku. Mungkin kalau misalkan penggiat film atau mungkin teman-teman yang suka nonton film itu pernah dengar kalau misalkan film yang bagus itu adalah film yang pembahasannya itu dimulai ketika film itu selesai. Nah, salah satu filmnya itu adalah The Joker, karya Todd Phillips. Yes. Yang mana pemerannya ini adalah Joaquin Phoenix. Yes. Tahun 2019 cuy. Oh iya. 2019. Berarti Parasite 2019 tuh. Soalnya aku nonton di 2 kali nih. Iya. Parasite. Belum corona waktu itu, bro. Belum corona. Iya. Kenapa sih Joker yang ini keren? Apakah karena di sana ada perkelahian dengan Batman atau mungkin apa? Tapi Joker yang ini sebenarnya lebih menjelaskan pesan yang dia sampaikan itu gimana cara kita tuh bersikap dengan orang yang memiliki gangguan mental. Di sini diceritakan Jokernya ini bernama Arthur. Joaquin Phoenix berperan sebagai Arthur yang mana nantinya bakal menjadi Joker. Arthur ini punya gangguan mental. Ketika dia tuh merasakan satu emosi, dia itu ketawa. Mau itu sedih, senang, dia itu ketawa. Dan perlakuan orang untuk perlakuan society ke dia, orang malah ngehardik dia, memperlakukan dia dengan tidak layak lah gitu. Jadi dia pun nggak ada apa tuh namanya, pokoknya dia nih kasihan lah gitu, orang tuh jahat sama dia gitu. Nah di situ kan tercipta quotes tuh, orang jahat terlahir dari orang yang baik yang disakiti. Ya, tai. Dan sebenarnya poin dari film Joker itu sebenarnya bukan itu gitu. Di sana itu benar-benar ngasih tahu kayak kita tuh harus memahami orang gitu. Gak bisa kita tuh ngejudge dia tuh gimana gitu. Walaupun gimana ya, pokoknya banyak sih hal-hal yang harus dibedah di dalam film Joker ini. Jangankan bagaimana cara bersikap dengan, atau mungkin gimana cara berhadapan dengan orang yang memiliki gangguan mental, tapi banyak beberapa adegan di sana yang juga kalau misalkan dalam film itu nyebutnya ada banyak semiotika dalam film. Semiotika dalam film. Jadi karena si Arthur Fleck, si Joker ini memiliki gangguan mental, dia itu sedihnya ampun-ampunan. Jadi dia itu berharap ada satu orang yang bisa memahami keadaan dia. Dia itu berhalusinasi, delusional, memiliki seorang pacar yang ketemu di lift. Gitu. Dia itu tertarik. Nah di adegan itu memperlihatkan kalau dia tuh udah jalan, udah ketawa, udah nonton bareng dan sebagainya. Yang mana ternyata itu semua adalah delusional si Arthur gitu. Nah kita tahu dari mana sih kalau misalkan itu tuh delusional. Semiotika dalam filmnya itu menunjukkan ketika arah jarum jam di jam yang sama ketika dia bertemu si perempuan kalau nggak salah. Dan satu lagi dari segi pengambilan gambar. Kalau salah, maksudnya dia ketemu cowok juga gitu jadi pacar. Enggak, ketemu cewek. Penunjukan jamnya. Dan selain penunjukan jam itu penggunaan gambar. Sinematografi yang dipakai ketika dia delusional itu kebanyakan gambarnya aneh-aneh, mulai dari miring, mutar dan sebagainya. Itu tuh menunjukkan kalau si Arthur lagi delusional. Dan penjelasan adegan setelahnya itu kalau ke penonton, kalau misalkan ini delusional, itu semua shootnya diperbaiki dengan gambar yang normal gitu. Nah, jadi di situ terjawab ya. Ini tuh salah. Dari gitu. gambarnya udah salah. Udah aneh gitu. Sama kayak isi kepala si Arthur gitu, udah salah gitu. Dan satu lagi hal yang menarik ya, karena di film itu kita udah disuguhkan dan digiring oleh si sutradara, oleh Todd Phillips. Kalau misalkan Arthur ini orangnya gampang berhalusinasi. Sampai di akhir film pun setelah dia udah jadi Joker, membunuh bla bla bla, udah huru-hara semua kota Gotham, dia tuh sudah ditangkap di rumah sakit jiwa. Dan di satu adegan
atau mungkin di satu scene itu si psikiaternya itu nanya gitu, apa yang kamu tertawakan? Kamu nggak ngerti komedinya di mana? Kamu nggak ngerti komedi di mana? Orang banyak berspekulasi kalau sepanjang film itu adalah halusinasinya si Arthur. Kalau dia itu ngebunuh salah satu pembawa acara yang terkenal di kota Gotham dan sebagainya, dia tuh menghancurkan kota Gotham dan menari-nari di atas huru hara itu. Dan filmnya pun nggak menjelaskan kalau ini tuh filmnya tentang apa sih sebenarnya. Orang cuma bisa berspekulasi. Jadi bagusnya Joker ini, teman-teman yang nonton atau mungkin audiens yang nonton itu punya Joker versi mereka sendiri. Ada yang punya opini kalau misalkan sepanjang film ini cuma delusionalnya Arthur. Ada yang punya opini juga kayak ini memang terjadi gitu. Dan setelah huru hara ini si Arthur baru ditangkap gitu. Jadi banyak opini ya. Orang-orang tuh punya banyak Joker di pribadi mereka. Itu sih nomor satu. Dari segi teknis dan dari segi cerita emang pantas banget ya. Ini jadi film terbaik dan harusnya kayaknya kalau udah kita bahas sama Parasite tadi yang di tahun 2019, kayaknya nih emang kelahi banget nih, rival banget nih harusnya kemarin. Tapi kalau mempertimbangkan di tahun 2019 ketika semua filmmaker Hollywood itu mencoba untuk jadi beda, aneh-aneh gitu, kayak aku mau masukin unsur ini, aku pengen kayak Nolan yang susah dimengerti, aku pengen kayak film Interstellar yang butuh riset dan sebagainya. Tapi Bong Joon-ho datang dengan film yang udah kalian nonton aja gitu, enak kan gitu. Kayak film ini, film keluarga di Trans TV aja gitu. Iya, tapi keren gitu. Kompleks banget filmnya. Ya. Nah dan sampai situ aja. Ada lagi yang mau dibahas? Oke deh. Kita tutup pembahasan kita tentang film. Nah kita kan udah janjiin tadi nih ada film terbaik dan film terburuk. Tapi kita udah ngebabat habis semuanya di kayaknya 1 jam tentang film terbaik. Nah kalau misalkan teman-teman yang nonton ini pengen tahu opini kita soal film-film terburuk menurut kita, nah nantikan aja video selanjutnya. Oke, aku Gary. Aku Rian. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton video kita, udah dengar opini kita tentang beberapa film yang udah kita sebut tadi. Kita tutup video kali ini. Dah, bye. Assalamualaikum, see you on next Talking Dadah.